Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Minggu tanggal 10 April 2022 kita bisa kembali mengikuti sesi tutorial web untuk pertemuan yang kedua. Semoga dalam perjalanan kegiatan tutorial ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada kendala sinyal maupun listrik, serta hambatan-hambatan yang lainnya. Di pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas berbagai topik baru dan kita akan diskusikan. Tentunya rekan-rekan semua sudah membaca modul ya, yang sudah diterima baik itu dalam bentuk modul fisik maupun modul digital. Saya akan mulai dengan mengecek kehadiran teman-teman semua. Seperti biasanya ketika saya panggil namanya langsung membuka mic atau mic-nya juga bisa langsung dibuka dari sekarang sehingga pada saat nanti dipanggil tidak terlalu lama meresponnya. Saya mulai dari Ibu Yuni Purwanti. Ada Yuni Purwanti? Iya, ada Pak hadir. Alhamdulillah hadir. Saudari Gusti Ulyatul. Iya Pak hadir. Oke, hari ini kita masuk pada topik berikutnya, yaitu komputer sebagai media pembelajaran. Ya. Komputer sebagai media pembelajaran, tentunya teman-teman sudah membaca modulnya ya, sehingga ketika nanti saya meminta respon, kira-kira bisa memberikan pendapatnya ya. Maaf Pak, modulnya belum dapat Pak. Yang PDF, yang versi PDF dari Pustaka Putih sudah di-download. Saya nggak bisa download Pak. Nanti bisa mendownload di Pustaka UT atau di LMS UT ACID. Ini sebentar saya tunjukkan di sini. Terlihat layar saya ya? Terlihat ya? Share screen-nya ya? Lihat. Nah, ini kan sudah rangkuman dari yang ada di modul. Materi kemarin tentang hakikat komputer juga sudah saya berikan ya, paparan dan atau rangkumannya di sini. Hari ini materinya juga saya upload ke sini ya, termasuk tugas untuk minggu depan harus sudah diselesaikan juga sudah saya taruh di sini. Jadi banyak alternatif ketika modul cetaknya belum diberikan, belum dikirim, bisa mendownload di Pustaka Digital. Ketika juga nggak bisa masuk tadi, boleh mendownload yang ini. Tapi kalau mendownload yang masuk ke sini bisa semua ya, yang LMS ini ya. Bisa Pak LMS. Bisa ya, jangan sampai nggak bisa karena tugas-tugas nanti dikirim ke sini. Kalau nggak bisa ke sini ya nggak bisa kirim tugas. Nanti nggak ada nilainya. Oke, saya lanjut dengan topik pertama, apa itu media pembelajaran. Ya, media pembelajaran itu apa ini menurut pendapat teman-teman? Media pembelajaran itu merupakan alat untuk menyampaikan pesan. Ya, adalah sebuah alat untuk menyampaikan pesan. Pesan yang untuk belajar agar lebih mudah. Oke. Ini menurut Bu Amilatus Hidayah. Kalau Ibu Dian Novitasari. Kalau menurut saya, segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses pembelajaran, Pak. Oke, that's right. Jadi betul sekali itu ya. Jadi media pembelajaran adalah segala sesuatu atau segala bahan. Ya, segala sesuatu bisa berupa bahan. Bisa berupa alat. Ya. Atau bisa berupa metode
ataupun teknik yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan ya dari sumbernya yaitu pendidik ke penerima yaitu peserta didik selama proses pembelajaran. Nah, alat-alat itu nanti banyak sekali, tidak harus yang berbau IT, tidak harus yang berbau komputer ya, alat-alat yang ada di sekitar kita. Mungkin teman-teman pernah mendengar ada LUSPAT ya, apa itu LUSPAT itu? Di dalam PAUD itu sering kita gunakan istilah itu. Barang bekas ya Pak ya? Ya, bisa seperti itu. Nah, barang-barang bekas ya atau bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang bisa kita gunakan untuk media juga. Ya, bisa berupa bahan bekas atau alam ya. Ada pasir juga bisa, ada kerikil juga bisa kita gunakan ya. Betul sekali. Nah, itu sering digunakan itu di tingkat atau jenjang PAUD ini. LUSPAT atau barang-barang yang sifatnya terpisah-pisah tapi nanti digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Bisa berupa barang bekas atau barang dari alam. Oke, kita lanjut ke diskusi selanjutnya. Nah, apa ini peran media di dalam pembelajaran? Ya, peran media untuk pembelajaran itu berupa mainan dari komputer, simulasi, penemuan, itu kok Pak. Mungkin bisa mungkin bisa dilengkapi Bu Indah Fikriah. Peran media pembelajaran itu sebagai alat bantu pembelajaran, sebagai sumber belajar juga sih Pak. Oke, ya. Jadi betul sekali ya. Jadi peran media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran dan sebagai sumber, ya, sebagai alat bantu ya dan sebagai sumber juga ya. Kita mau menyampaikan sesuatu ke siswa, maka kita buat PowerPoint seperti yang saya gunakan ini. Saya menggunakan PowerPoint sebagai alat bantu untuk menyampaikan sesuatu. Bisa jadi nanti saya menggunakan video sebagai alat bantu untuk menyampaikan sesuatu. Di samping itu juga sebagai sumber, anak-anak mencari sendiri materi yang ingin dia dapatkan dari internet. Misalnya ada tugas dari gurunya, ada misalnya disuruh mencari sesuatu, ya menjawab sesuatu, udah dicari di internet. Nah, dia di situ peranannya sebagai sumber belajar. Jadi sumber belajar tidak hanya gurunya saja, sekarang bisa di mana-mana bisa ditemukan di lingkungan kita bisa. Ada dalam rumah kita juga ada. Nah, yang sekarang lagi trending kan sumber belajar yang dari internet. Kita mau mempelajari sesuatu, cari sumbernya di internet. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau begitu, apa ini fungsinya ini ya? Apa ini fungsi media pembelajaran ini ya? Fungsi media dalam pembelajaran adalah untuk menjelaskan atau memvisualisasikan suatu materi yang sulit dipahami. Bisa ditambahkan lagi, Bu Mardiani. Peran media mungkin sebagai sarana untuk menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada peserta didik. Sekarang yang fungsi, kalau yang peran tadi sebagai alat bantu, yang kedua sebagai sumber. Nah, sekarang fungsinya tentunya lebih banyak. Bisa disempurnakan lagi Bu Nining. Sebagai sumber belajar siswa untuk memperoleh pesan dan informasi dari guru sehingga materi pembelajaran dapat lebih meningkat dan membentuk pengetahuan siswa. Fungsi yang pertama sebagai atensi tadi sudah disebutkan Bu Jarmi. Jadi untuk menarik perhatian siswa. Menarik perhatian ya, supaya anak-anak lebih atensi, lebih intens, lebih berfokus kepada apa yang kita berikan. Ya, kemudian fungsi afektif, yang mana ini diharapkan adanya perubahan sikap dari anak tersebut dengan menggunakan perangkat media pembelajaran. Kalau misalnya kita menggunakan medianya IT, mungkin
teman-teman ada yang pernah mengikuti trainingnya Ari Ginanjar, ESQ. Nah, beliau menggunakan media multimedia yang luar biasa, yang membuat anak-anak berubah sikap, mengubah sikap, mindset, pikiran ya. Ya, yang bisa juga anak-anak itu dibuat tersungkur, dibuat menangis, minta maaf kepada orang tuanya dengan media yang dia gunakan. Nah, ada yang pernah mengikuti teman-teman? Ada Ari Ginanjar punya program ESQ-nya itu ya di 165 itu, menggunakan musik-musik ilustrasi yang menimbulkan emosi gitu ya, sehingga sikapnya anak bisa berubah. Itu bisa kita gunakan, tergantung metode kita aja gitu ya. Kemudian fungsi kognitif bisa memberikan pengetahuan baru ya kepada siswa yang tadinya nggak tahu ini jadi tahu itu ya, dengan langsung searching aja udah fungsi kognitifnya itu jalan. Ingin tahu ini itu semua serba mudah sekarang ini ya. Dan fungsi yang lain ada kompensasi ya, di mana fungsi ini sebagai substitusi daripada guru ya. Misalnya tidak ada kehadiran guru pun anak-anak bisa mempelajari sesuatu ya dengan adanya media ini. Kita kemas secara interaktif medianya. Oke. Nah, kita masuk ke jenis media pembelajaran. Banyak sekali teman-teman ya media pembelajaran itu jenisnya ya. Nah, saking banyaknya saya mohon minta teman-teman menyebutkan salah satunya ini ya. Salah satunya audio, Pak. Seperti Oke, audio atau kaset. Bu Suparti, apalagi Bu Suparti? Pak, media cetak kayak buku pelajaran, modul, gambar seperti itu, Pak. Oke, benar sekali. Jadi ada yang media berupa elektronik dan ada yang media berupa cetak. Berupa elektronik tadi sudah disebutkan juga tadi, media audio, kaset, siaran radio, CD, telepon. Mungkin pada saat pandemi kemarin teman-teman tidak boleh belajar tatap muka, merekam suaranya di handphone, kirim ke WA-nya siswa, seperti itu. Media cetak juga bisa ya, tadi buku-buku modul yang dibuat oleh gurunya ya. Ada media audio cetak juga bisa, proyeksi visual diam ya, proyeksi visual bergerak, video, manusia dan lingkungan, dan komputer. Nah, kita pada mata kuliah ini berfokus pada media yang berbasis komputer ya. Walaupun nanti juga akan menyinggung media-media yang lainnya. Oke, kita masuk pada faktor yang mempengaruhi pemilihan media pembelajaran. Tadi kan sudah kita bahas bahwa media itu banyak sekali ragamnya ya. Ada yang audio, ada yang cetak, ya, kemudian ada yang visual, ada yang benda-benda nyata. Nah, tentunya kita harus bijak dalam memilih dan menentukan ya. Tidak selalu saja menggunakan cetak, tidak selalu saja menggunakan audio, tidak selalu saja menggunakan video. Tentunya harus memilih media yang cocok untuk penyampaian materi ini. Besok materi yang lain lagi, mungkin ada medianya beda lagi. Lusa materi yang lain lagi, mungkin medianya beda lagi. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pemilihan media? Ketersediaan sumber tempat, Pak. Ya, ketersediaan. Ya, jadi banyak faktor memang ini yang kita bisa gunakan sebagai pertimbangan. Kita memilih media apa? Yang pertama tadi
ketersediaan sumber. Ada nggak di lingkungan ini gitu ya? Oh, di lingkungan saya ini di daerah pesisir atau pantai ini mungkin akan banyak benda-benda yang bisa digunakan. Ketika kita menggunakan luspat tadi ya, pasirnya kita bisa ambil di situ. Kerikil juga mudah digunakan, ditemukan. Nah, seperti itu. Yang pertama adalah faktor ketersediaan di lingkungan kita. Daun-daun kering yang biasanya runtuh di musim tertentu bisa juga kita gunakan ya. Kedua yaitu media ini dibeli atau diproduksi. Banyak sekali juga di toko-toko itu alat peraga edukasi APE yang bisa dibeli. Juga saya lihat teman-teman di PAUD banyak diberikan bantuan-bantuan alat peraga edukasi ya dari pemerintah maupun pihak lain ya. Atau juga ini memproduksi sendiri. Nah, tugas kita di mata kuliah ini salah satunya bisa memproduksi media sendiri. Nah, nanti produksi medianya apa nanti? Ada di tugas 1 yang nanti saya jelaskan, kemudian nanti tugas 1 itu nanti dikirim di di pertemuan ketiga akan kita presentasikan itu ya. Yang berikutnya adalah keluasan atau kepraktisan. Misalnya ada media-media tertentu ini tergantung pada kondisi. Katakanlah kalau misalnya media berbasis elektronik, memang ini tergantung dengan listrik. Tapi kalau nanti kemasannya bisa diakses ke handphone, jadi nggak masalah sih gitu ya. Ketika itu harus menggunakan LCD proyektor, ya, seperti pengalaman saya pernah mengajar UT di daerah pedalaman, yang listriknya hanya nyala sore ya sampai pagi. Nah, saya mengajar di sana udah saya siapkan itu komputer dengan power dan PowerPoint dan LCD proyektor. Ternyata di sana tidak ada listrik. Ini sehingga tidak bisa digunakan. Oleh karena itu kita perlu alternatif media yang lain yang memiliki tingkat keluasan, mungkin berupa alat peraga biasa, ya, gambar-gambar, kartu-kartu yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan. Juga yang terpenting juga ketahanan media ini pada waktu yang lama, ya kita keawetannya ini juga perlu diperhatikan di dalam kita membuat media. Ya, jadi saya tekankan di sini kita nanti akan membuat atau memproduksi sendiri. Apa yang diproduksi nanti saya jelaskan di akhir sesi nanti ya. Nah, mungkin teman-teman juga mendengar sebuah media yang kekinian yaitu multimedia pembelajaran interaktif atau MPI. Nah, ini pernah mendengar MPI, multimedia pembelajaran interaktif? Itu seperti contoh kayak membuat media pembelajaran melalui aplikasi gitu, Pak? Ya, bisa salah satunya. Aplikasi apa yang pernah dilihat? Kalau Dian pakai Canva, Pak. Bisa ya. Dibuat interaktif ya. Nah, bisa. Sekarang interaktif itu apa sih cirinya? Mungkin ini dikatakan multimedia pembelajaran interaktif dan tidak interaktif. Kayak teks atau gambar yang gerak gitu kan, Pak? Ada teks gambar yang bergerak. Ada ciri yang lain. Menggunakan unsur audiovisual gitu, Pak? Misalnya? Menggunakan unsur audiovisual, boleh apalagi? Mainan ya, video game. Ya, salah satunya dalam bentuk video game ya. Dalam bentuk video game salah satunya ya, aplikasinya ya. Jadi multimedia interaktif ini suatu layanan digital atau multimedia ya, di mana di sana ada berbagai macam konten. Dikatakan multimedia karena kontennya lebih dari satu. Ya, bisa jadi teks, bisa jadi gambar, bergerak atau animasi, bisa jadi video.
salah satu ciri khasnya itu user bisa mengontrol. User bisa mengontrol sesuai dengan keinginannya. Kalau misalnya anak-anak kita berikan video, ya itu anak-anak hanya menonton saja dari awal sampai akhir. Tapi kalau misalnya nanti kita kemas di dalam interaktif, maka nanti anak-anak bisa mengontrol menu-menunya. Nah, model multimedia interaktif ini ada dalam bentuk drill and practice, yang mana ini lebih ke hal-hal yang bersifat menguji, ya. Menguji kemampuan siswa, artinya siswa sudah tahu sebelumnya, tinggal diuji menggunakan drill and practice. Di situ banyak permainan-permainan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Juga yang dalam bentuk tutorial. Nah, tutorial ini biasanya bisa menggantikan peran guru, artinya dengan menggunakan video tutorial, ya, yang dikemas secara apik, ya. Jadi peran-peran guru nanti menyampaikan materi, kemudian evaluasi ada di sana, lebih lengkap di sana. Sebagai contoh, ya, saya coba bukakan multimedia interaktif yang ada di mana kemarin teman-teman saya tunjukkan itu, bukakan di rumah belajar ini banyak sekali contoh multimedia interaktif. Baik itu yang dikemas secara tutorial maupun game. Secara tutorial ini ada di sini, ada di sumber belajar ini. Nah, dalam bentuk konten web. Nah, ini tentang gizi. Ada tentang materi tentang gizi, ya teman-teman, ya, ada di situ, ada di jenjang PAUD ada, ya. Ada, Pak. Nah, apalagi di dalam program PAUD HI, ya. PAUD HI salah satunya adalah program, ada di sana pengasuhan, ya. Ada masih ingat ini, pernah dengar PAUD HI, PAUD holistik integratif? Komponennya apa saja di sana? Ada pendidikan, pengasuhan, pengasuhan, apalagi kesejahteraan, kesehatan, ya. Gizi termasuk bagian dari kesehatan, ya, bagian dari kesehatan di gizi itu nanti. Nah, teman-teman nanti bisa menyampaikan materi dalam bentuk interaktif, misalnya, nah ini kan, ya, membangun keluarga sehat. Ini model interaktifnya kan. Nah, ini dikemas dalam bentuk e-book. Jadi ada sesuatu yang diklik. Nah, ada sesuatu yang diklik. Ada sesuatu yang ditekan tombol, entah itu next atau menu lain. Nah, ini gula garam seperti ini. Nah, ini pada topik-topik tertentu mungkin teman-teman bisa memanfaatkan ini untuk memberikan materi ke siswa menggunakan modul multimedia interaktif dari rumah belajar dan seterusnya. Oke, ini yang dikemas dalam bentuk tutorial. Saya coba lagi tunjukkan multimedia interaktif yang dikemas dalam bentuk game. Nah, di sini ada edu game. Nah, anak-anak masih ingatkah dengan mata pelajaran tematik? Ini. Khususnya adik-adik yang baru mengingat teman baru. Nah, anak-anak masih ingatkah nama-nama temanmu? Coba kalian masukkan gambar ke dalam lingkaran sesuai dengan nama temanmu. Coba kalian klik pada tombol mulai. Nah, ini mengenal teman, ya. Ini yang Kribo Edo, yang pakai bando Dayu, yang ini Pak Beni namanya, yang pakai kacamata Udin, yang pakai pita Leni, jilbab Siti. Nah, ini kita mulai permainannya bagaimana gitu. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira yang Udin yang mana nih, ya teman-teman? Yang Udin tadi yang mana nih? Yang pakai kacamata atau yang Kribo? Yang mana? Kacamata, ya. Kacamata yang Udin, ya. Oke, ya, betul. Ya, benar. Oh, ya benar. Udin kacamata. Kemudian berikutnya namaku Siti. Nah, Siti tadi kalau nggak salah
Yang mana ini Siti? Oke, pakai Siti. Ya, benar. Oke, Siti pakai Beni. Ya, ini Bani mana nih Beni nih? Yang keribu atau yang bawahnya kacamata nih Beni nih? Yang bawa kacamata. Bawa kacamata. Ya, benar. Dayu ini yang bandu atau yang pita ini? Kayak Bandu, Pak. Yang Bandu, Pak. Bandu ya? Bandu. Bandu, pakai bandu. Seret. Ya, benar. Nah, Leni baru yang pita tadi ya. Leni. Ya, Mandarin tadi. Seret. Ya, benar. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh bentuk multimedia pembelajaran interaktif yang dikemas secara game. Yang pertama tadi tutorial. Nah, seperti ini. Dan masih banyak di sini nanti ya teman-teman bisa gunakan sebuah layanan media pembelajaran yang diberikan oleh Kemdikbud. Alamatnya tadi di Rumah Belajar. Ketik aja Rumah Belajar di Google akan ketemu. Banyak ragam yang kita bisa gunakan untuk proses pembelajaran di kelas. Nah, sekarang apa sih ya, tujuannya kita berikan anak-anak ini pembelajaran komputer pada anak usia dini ini ya? Apa ini kira-kira ini? Agar anak usia dini juga bisa paham dengan pembelajaran yang berbasis elektronik itu. Oke, bisa ditambahkan lagi Bu Indah Fitriah? Untuk mengembangkan kognitif anak, Pak. Misalnya anak pengen tahu sesuatu. Biasanya anak kan pengen mencoba-coba. Nah, Betul, ya. Kembangkan kognitif. Iya, betul sekali Bu Jarmi. Jadi ada beberapa hal tadi ya yang sudah tadi sebetulnya sudah disinggung di depan untuk mengembangkan kognitif pada tingkat pengetahuan siswa yang tadinya belum tahu menjadi tahu, yang tadinya ragu-ragu menjadi yakin gitu ya, mencari-cari di komputer. Itu anak-anak sekarang ini sudah tidak asing lagi itu anak-anak. Kadang game pun yang kita nggak ajari, yang game yang bahasa tulisannya tulisan kanji, tulisan Cina yang kita tidak mengerti, mereka bisa memainkan ternyata kontrol-kontrolnya itu ya. Ini untuk ini untuk maju, untuk mundur, untuk nembak. Ternyata mereka bisa mengira-ngira itu walaupun tulisannya bukan tulisan Indonesia itu. Kemudian untuk mengembangkan sosial emosional ya tadi ya tadi yang saya katakan tadi yang diterapkan atau digunakan pada trainingnya di Ginanjar dengan ESQ-nya itu emosi siswa dikembangkan, kesadaran pribadi siswa dikembangkan melalui metode-metode khusus yang dia gunakan ya. Kalau mungkin teman-teman ada yang pernah ngikut, biasanya di ruangan itu dibikin gelap ya, gelap tertutup, kemudian ada gelegar suara yang membangkitkan emosi. Nah, disitulah kita memasukkan stimulus-stimulus yang membuka emosi siswa. Kemudian juga untuk mengembangkan fisik ya, melalui permainan-permainan game atau melalui tayangan video yang inspiratif. Anak-anak misalnya kita akan merancang bangunan ini, yang kita putarkan videonya, oh nanti dia menirukan ternyata seperti ini, bisa sangat mungkin sekali itu ya. Nah, nanti di tugas pertama kita ya, yaitu teman-teman buat media pembelajaran dalam bentuk infografis dan tentunya disesuaikan dengan RPH ya. Kalau sekarang RPH atau RPM yang digunakan teman-teman, rencana pembelajaran mingguan atau harian ya biasanya teman-teman gunakan ini untuk harian ya, harian ya. Nah, oke. Nah, silakan nanti dipilih RPH tentang topik apa, tematik apa ya.
dikumpul paling lambat Jumat nanti. Oke, ini untuk memudahkan teman-teman, nggak apa-apa deh saya buat kelompok aja ya. Kelompok artinya kelompoknya itu 3 orang. Sebentar, saya buat tambahkan kelompok aja. Artinya 3 orang ini boleh mengumpul sesuatu yang sama. Nanti tugas kedua baru individu, ini sementara yang pertama kelompok aja. Berarti ada 1 yang 2 Pak ya? Nah, yang ada yang 2 nggak apa-apa nih. Nah, yang lain 3 orang, yang ada 2 orang. Nah, kemudian membuat RPH ya, pilih mungkin RPH teman-teman saya yakin sudah ada itu ya, tinggal pilih aja gitu ya. Nah, mungkin selama ini RPH-nya berupa media yang lain. Nah, saya minta di sini medianya berupa infografis. Infografis itu apa ya? Infografis itu bagaimana contohnya ada, nanti saya jelaskan ya. Dia merupakan rangkuman-rangkuman materi yang panjang, itu menjadi singkat, dan di situ anak lebih paham dengan infografis. Nah, contohnya teman-teman bisa buka di Canva. Kemarin udah belajar Canva kan ya? Iya Pak. Nah, sekarang coba buka Canva-nya. Di sana banyak sekali contoh infografis. Nah, biasanya hal-hal seperti ini kalau di dalam buku materi ini kan diuraikan panjang lebar gitu ya. Yang membuat kadang bingung, tapi teman-teman tugasnya di sini nanti membuat rangkuman dalam bentuk infografis yang lebih simpel dan di print dan ditempel di dinding sekolah, karena tidak mungkin kita lakukan itu dalam pertemuan, ya udah nanti hasilnya dibikin PDF atau JPG kemudian dikirim ke tugas ya, dikirim ke LMS-nya di sini. Kita lihatkan lagi. Nah, di sini sudah ada saya tulis. Oke, kapan ini terakhir? Harus terakhir tanggal 15 April. Ya, nanti teman-teman tinggal mengirim aja ya, mengirim filenya. File dalam yang dikirim nanti filenya 2 ya. File RPPH dan file infografis ini. RPPH-nya mau bikin baru monggo, yang sudah ada di PDF kan atau di JPG kan, di potret juga silakan. Nah, seperti itu ya. Gimana, ada pertanyaan teman-teman sampai di sini? Berarti ini terakhir tanggal 15 April ya Pak ya? Iya, hari Jumat. Kirain pertemuan ketiga. Enggak, ini pertemuan ketiga kita bahas. Pertemuan ketiga udah jadi gitu loh. Nah, pertemuan ketiga. Nah, kita jadi untuk kita review ya. Untuk pertemuan ketiga nanti kita review. Iya, jadi untuk temanya Pak, untuk temanya bebas. Bebas, ya bebas saja milih tema apa ya. Lintas atau tema yang lain ya. Transportasi, temanya bebas saja dipilih, dan tentunya infografisnya sesuai dengan tema. Nah, nanti ada juga media dalam bentuk audio. Kalau media dalam bentuk audio biasanya teman-teman menggunakan apa ini medianya ini di kelas ini? Mutar kaset CD atau apa ini biasanya? On TV Pak. TV, kalau TV video nih ya, audio video. Kalau hanya audio pernah nggak? Kalau hanya audio saja mendengarkan. Nah, ada yang biasanya apa, melalui apa? Kalau mendengarkan teman ya, memutarkan kaset musik, suara MP3 kan musik pakai sound ya biasanya. Iya, sound aja sih biasanya gitu. Ya, musik saja. Pernah menggunakan fitur yang ada di internet, di bagian mana ke audio ini teman-teman bisa temukan. Kita lihat ya. Audio bisa ditemukan di bagian sumber belajar juga ini, di sumber belajar. Di mana ini di sumber belajar? Nah, ini ada konten audio. Belajar pantun, ya, belajar eksklamasi. Sebentar, saya carikan yang PAUD deh. Namanya campuran ini. Nah, kalau mencari yang PAUD saja gimana? Kayak klik di bagian kanan, di bagian kiri, kiri atas. Pilih tingkat pendidikan, tema transportasi ya misalnya ya. Coba saya lihat kayak apa videonya, audionya ya, ini audio aja, suara aja. Gloria, gerak berlaku anak ceria. Kawan semua, mari
mari bergembira, dengarkan lagu kita berkumpul bersama. Ayo mengikuti gerakan lagu ini agar kita selalu riang di hati. Gerakkan lagu, adakan ceria, membuat hatimu dan selalu gembira. Ayo mengikuti gerakan lagu ini agar kita selalu riang di hati. Pelarian sungguh asik sekali. Anak-anakku sayang, apa kabar? Selamat berjumpa lagi dalam program Gerak dan Lagu Anak Ceria. Kali ini kita akan melakukan gerak dan lagu dengan judul pesawat. Nah, apakah kalian sudah siap melakukan gerak dan lagu bersama? Siap semangat ya? Berdiri tegap, antrian rapi, lihat ke kanan, lihat ke kiri. Ayo berjalan berhati-hati, berjalanlah sebelah kiri. Berdiri tegap, antrian rapi, lihat ke kanan, lihat ke kiri. Ayo berjalan berhati-hati, berjalanlah sebelah kiri. Angkat kaki seperti naik tangga, langkah kaki yang kanan dan yang kiri. Angkat kaki seperti turun tangga, hati-hati tak lupa berdoa. Angkat kaki seperti naik tangga, langkah kaki yang kanan dan yang kiri. Angkat kaki seperti turun tangga, hati-hati tak lupa berdoa. Bentangkan kedua tanganmu seperti pesawat terbang, miring ke kanan, miring ke kiri, bagai pesawat yang terbang tinggi. Meliuk ke kanan, meliuk ke kiri, berputar-putar meliuk terbang tinggi. Bentangkan kedua tanganmu seperti pesawat terbang, miring ke kanan, miring ke kiri, bagai pesawat yang terbang tinggi. Meliuk ke kanan, meliuk ke kiri, berputar-putar meliuk terbang tinggi. Bagaimana anak-anak? Senang kan? Ayo, kita semangat! Dengan semangat ceria mengikuti gerak dan lagu ini, badan kalian akan menjadi sehat dan kuat. Nah, anak-anak manis, sampai jumpa di program gerak dan lagu lainnya, produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tetap sehat dan ceria. Gloria, gerak dan lagu anak ceria. Kawan semua, mari bergembira, dengarkan lagu kita berkumpul bersama. Ayo mengikuti gerakan lagu ini agar kita selalu riang di hati. Gerakkan lagu, adakan ceria, membuat hatimu dan selalu gembira. Ayo mengikuti gerakan lagu ini agar kita
Nah, seperti itu ya, teman-teman ya, contoh media dalam bentuk audio, ya teman-teman biasanya kalau menggunakan kaset ya bisa mengambil konten-kontennya dari rumah belajar. Dan ini bisa di-download gratis ya. Tekan titik 3 ini baru tekan download. Setelah itu kita bisa putar di komputer kita putar di handphone juga bisa ya. Kita kasih tukar suara ya. Di sana ini klik show in folder. Nah ini jadinya file MP3 ya. Silakan nanti di-play melalui handphone. Nah, di sini dipermudah dengan media yang sudah ada dari Kemendikbud yang tersedia terdapat di rumah belajar. Nah ini kalau teman-teman lihat komen di sini muter-muter nih ya, karena pada saat itu Pak boleh jadi internetnya lambat sehingga muter-muter terus ya, ngeplaynya nggak lancar seperti yang saya demokan tadi. Nah supaya nggak muter-muter, silakan di-download, di-play secara offline, play ke HP gitu ya, dalam bentuk audio yang ini. Kemudian kita coba lagi dalam bentuk yang lain, video. Nah, ini yang berbentuk video ini apa ini, misalnya membuang sampah. Nah, ini temanya lingkungan ini. Temanya lingkungan kita lihat. Klik. Muter-muter lah, supaya tidak muter-muter ini seperti ini ya. Saya coba download aja. Coba download supaya nanti ngeplaynya lancar. Oke, nah macet lagi. Apalagi video ini agak sedikit berat dibandingkan dengan audio tadi. Kalau audio tadi lancar. Halo sahabat rumah belajar, perkenalkan nama saya Nur Hayati dari SKH Negeri 02 Kota Serang. Tahukah sahabat rumah belajar, jika kita ingin membuang sampah, di mana tempatnya? Iya, betul, di tempat sampah. Ternyata tempat sampah itu ada berbagai jenisnya. Yang pertama, tempat sampah berwarna hijau atau tempat sampah organik untuk sampah, daun, sisa makanan, kertas, dan sebagainya. Yang kedua, tempat sampah berwarna kuning atau tempat sampah anorganik untuk sampah plastik. Yang ketiga, tempat sampah berwarna merah atau tempat sampah B3 untuk sampah benda berbahaya dan beracun seperti sampah bekas obat-obatan atau bahan kimia, sampah bekas benda tajam, dan sebagainya. Untuk lebih memahaminya, mari kita bermain dalam ilustrasi membuang sampah berikut ini. Lihat, ada sampah kulit pisang di atas meja. Dapatkah sahabat belajar tunjukkan tempat sampah mana yang sesuai? Tempat sampah berwarna putih? Bukan. Tempat sampah warna hijau? Ya, betul. Ada sampah botol plastik bekas minuman di atas
atas meja. Dapatkah sahabat rumah belajar tunjukkan tempat sampah mana yang sesuai? Tempat sampah berwarna hijau? Bukan. Warna merah? Warna kuning. Terakhir, ada botol bekas obat di atas meja. Dapatkah sahabat rumah belajar tunjukkan tempat sampah mana yang sesuai? Iya, tentu saja tempat sampah berwarna merah. Wah, sahabat rumah belajar memang luar biasa. Hari ini sudah belajar membuang sampah sesuai tempat sampahnya. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Belajar asik dengan rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Sampai jumpa. Oke, itu tadi media dalam bentuk video untuk PAUD. Nah, itu tadi teman-teman pada tugas kedua nanti membuat seperti itu ya. Tugas kedua nanti membuat video pembelajaran. Individu ya. Individu nanti membuat videonya pembelajaran. Nanti ada materi ke arah sana sebelum mengerjakan kan, nanti saya berikan tutorialnya. Atau mungkin barangkali teman-teman sudah ada yang punya ini, video pembelajaran digunakan pada pandemi kemarin ini. Ada yang punya? Oke, itu tadi gambaran contoh video pembelajaran untuk PAUD dan nanti kita bisa memproduksi itu ya di mata kuliah ini untuk tugas 2 nanti. Nah, terkait tugas 1 juga sekali lagi saya tegaskan nanti saya coba tampilkan lagi mana tadi. Mungkin ada teman-teman juga yang tertantang untuk membuat dan mengisi konten itu yang ada di rumah belajar ya. Nah, jadi video-video ini dibuat oleh guru-guru di Indonesia ya, dari guru untuk guru. Nah, bagaimana kalau misalnya teman-teman tertantang untuk membuat dan nanti dikontribusikan ke sini, maka ada beberapa jalur yang teman-teman bisa ikuti ya. Jalur yang pertama ini teman-teman bisa mengikuti program yang namanya Pembatik, pembelajaran berbasis TIK. Gimana kita dapat infonya Pak misalnya ya? Nah, ketik aja di YouTube, di Google ya, Pembatik 2022. Ini nampaknya belum mulai ya. Biasanya sih dimulai bulan Mei ya, April atau Mei. Coba kita lihat. Nampaknya yang 2022 belum dimulai ya, antara pertengahan atau mungkin akhir April atau awal Mei. Nah ini teman-teman. Jadi Kementerian Pendidikan menyelenggarakan program kegiatan namanya Pembatik, pembelajaran berbasis TIK. Ya, untuk semua guru, tak terkecuali guru PAUD, tadi salah satu karya guru PAUD. Nah teman-teman nanti bisa itu berkarya di sana ya. Nanti diapakan, nanti prosesnya gimana, teman-teman akan dilatih dulu, kemudian diberi tantangan mengirim tugas seperti tadi. Nah pelatihannya ini sampai berbulan-bulan ya, karena ada 4 level. Jadi tidak hanya PPKN saja yang ada levelnya, pelatihan ini ada levelnya juga. Levelnya apalah saja, literasi, tingkat memahami, tingkat mengenal literasi. Nanti teman-teman akan
diberi modul, dibaca, kemudian disuruh menjawab betul 70, lulus, dapat sertifikat. Level kedua nanti ada implementasi, dikasih modul lagi. Setiap level ini kurang lebih antara 2 sampai 1 bulan, 2 minggu sampai 1 bulan ya. Nanti teman-teman akan dikasih modul lagi, baca, kemudian nanti ada tutorial via Zoom juga dari Duta Rumah Belajar ya. Kemudian ada materi tentang cara membuat video seperti tadi, dan nanti teman-teman suruh ngirim videonya. Lulus dapat sertifikat lagi. Di level ketiga, nah, nanti dikasih modul lagi, cara membuat MPI, multimedia pembelajaran interaktif, seperti yang tadi sudah saya tunjukkan, membuat karya seperti itu. Oke, sekitar waktunya juga kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, berhasil, dapat sertifikat lagi. Yang keempat adalah berbagi. Jadi maksudnya di sini kalau teman-teman sudah dilatih cara berkreasi membuat MPI, sudah dilatih membuat video, maka ada kewajiban untuk berbagi ke teman-teman sebayanya, ke sekolah di sekitarnya, dalam satu kota, beda kota, nggak apa-apa. Nah, ini nanti teman-teman bisa ikuti ya. Nanti saya share linknya kalau sudah dibuka. Untuk tahun 2022 ini nampaknya bulan Mei ya, mungkin sepertinya setelah Lebaran ini ya. Ini kemarin tahun 2021, April sudah dimulai. April sampai Juli, ini di level 1. Nah, apa manfaatnya nih teman-teman ya? Tentunya untuk meningkatkan kompetensi kita di bidang TIK. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa TIK ini sudah menjadi ranah pedagogik, standar kompetensi pedagogik bagi guru ya, semua jenjang. Bagaimana kita bisa menyampaikan materi menggunakan TIK. Kemudian TIK ini sebagai juga teman-teman bisa nanti berkolaborasi dengan seluruh guru-guru ya se-Indonesia ya, guru-guru yang terpilih, karena ini kompetisinya sangat ketat ya. Tahun 2021 kemarin itu 80.000 peserta gitu ya. 80.000 peserta mengerucut di level ketiga. Di level ketiga mengerucut, di level keempat itu sisa 30 orang per provinsi ya. Nah, di level ketiga itu sisa 30 orang per provinsi yang diambil terbaik. Baru level keempat itu nanti satu yang terbaik akan dinobatkan sebagai Duta Rumah Belajar. Yang salah satunya ya memberikan edukasi kepada teman-teman sejawat di provinsi masing-masing tentang apa dan bagaimana ini rumah belajar yang keberadaannya ini sudah ada sejak 2011. Tapi teman-teman, kemarin saya tanya, ada yang baru tahu minggu kemarin ketika saya paparkan itu gitu ya. Ada keberadaan sudah lama ya. Nah, saya kebetulan terpilih di Duta Rumah Belajar tahun 2018 ya. Semoga nanti teman-teman bisa mengikuti kegiatan ini dan bisa menjadi Duta Rumah Belajar tahun 2022. Di Balikpapan sudah ada ya Duta Rumah Belajar itu dari SMP KPS Balikpapan sama SLB Sekolah Luar Biasa di Balikpapan. Nah, dari jenjang PAUD belum ada nih ya, mungkin nanti dari jenjang PAUD keluar namanya dari salah satu teman-teman yang sekarang belajar di sini ya. Nah, ini timeline-nya ya, timeline juga apa saja yang harus diikuti dalam kegiatan pembatik ini sehingga nanti bisa menjadi Duta Rumah Belajar yang salah satunya tadi karyanya ditaruh di sana, dan tentunya ada keuntungan-keuntungan lain, ada dapat hadiah ya, handphone, kemudian laptop, serta penugasan sepanjang tahun gitu ya, sepanjang tahun ada penugasan gitu ya.
Jadi ada tindak lanjutnya dari kegiatan itu. Ini sangat berbeda dengan kompetisi atau program-program yang lain di Kemendikbud. Ya, biasanya kalau ada lomba guru prestasi, kalau sudah menang ya sudah selesai gitu, tidak ada tindak lanjut. Kalau ini ada tindak lanjutnya sepanjang tahun. Ya. Saya menang di 2018 sampai sekarang selalu ada penugasan-penugasan. Tadi tidak berhenti di 1 tahun. Nah, program itu continue gitu ya. Walaupun setiap tahun ada duta rumah belajar baru ya. Kita yang sudah menjadi duta beberapa tahun yang lalu tetap diperdayakan oleh kementerian untuk memberikan edukasi kepada teman-teman yang lain terkait pemberdayaan dan penggunaan IT. Nah ini ketika nanti teman-teman memasuki atau berhasil sampai level 4, tadi berkesempatan untuk menjadi duta rumah belajar. Yang salah satu manfaatnya adalah menjadi wajah perwakilan pemanfaatan TIK untuk pendidikan dan kebudayaan, terutama di platform rumah belajar dari Kemdikbud. Selain itu juga di platform Merdeka Mengajar. Kemudian di platform Belajar ID ya, berkesempatan dilibatkan pada kegiatan-kegiatan TIK. Jadi kalau misalnya kegiatan pusat yang mengadakan kegiatan, kita dilibatkan. Sempat dulu di Bali, kemudian yang barusan 2 minggu yang lalu di Jakarta, ya, semua duta rumah belajar diundang ke sana ya, Lokakarya. Dan banyak kegiatan-kegiatan lain di dalam 1 tahun itu bisa 3 atau 4 kali ya untuk kegiatan tatap muka, entah itu di Jakarta, di Bali, atau mungkin di kota-kota lain. Nah ini sepertinya masih promo untuk duta tahun sebelumnya. Nah nanti bagaimana cara daftarnya? Daftarnya ditekan menu daftar ini. Tapi jangan dulu sekarang ya, ini masih belum dibuka ini. Ini websitenya masih belum diganti. Pilih yang guru di sini. Nah silakan isikan data Andrian di sini. Oke, ini mendaftarkan di sini ya, nanti kemudian nanti ada link untuk masuk ke LMS. Insya Allah akhir April ini sudah dibuka ini, akhir April atau paling lambat awal Mei. Dan ini mendaftarnya di sini. Kemudian selain melalui program simpatik atau pembatik ini, juga Kemendikbud juga ada ya program bagaimana kita bisa berkarya untuk menciptakan media-media pembelajaran. Nama programnya adalah Membatik. Nah, mirip tadi pembatik ini membatik. Kalau yang ini murni lomba. Murni lomba yang ini. Kalau yang pembatik tadi pelatihan. Pelatihan tapi ada karya-karya yang harus dikirim, dan yang terbaik itu yang menjadi duta rumah belajar tadi ya, semi lomba yang tadi ya. Ada pelatihannya dulu baru dikompetisikan. Kalau ini tidak ada pelatihannya, langsung lomba. Nah, mungkin teman-teman secara otodidak punya kemampuan membuat bahan ajar berbasis TIK. Ya silakan. Nanti mendaftar di sini. Daftar, mengunggah karya, nanti diumumkan nominasinya, ada presentasi, dipanggil ke pusat ya, untuk presentasi, kemudian mendapatkan hadiah. Ya, karyanya apa aja nih? Nah, ada karya motion grafis, yaitu sebuah file video MP4. Motion grafis teman-teman bisa buat pakai Photon, bisa buat pakai Canva ya. Canva bisa digunakan untuk memproduksi ini. Ya. Motion grafis. Ada aplikasi yang lain lagi gitu ya. Kemudian game edukasi. Ini juga menggunakan aplikasi tersendiri ya. Nanti kalau teman-teman nanti ngikut pembatik akan diajari cara membuat game edukasi ini ya. Dengan aplikasi App Creator, dengan SAC Smart App Creator. Kemudian produk yang lain Laboratorium Maya ya. Laboratorium Maya ini nampaknya untuk kelas SMP, SMA, SMK ya, untuk SD dan PAUD masih
belum ada kontennya nih ya. Dan konten augmented reality. Ini konten yang berbasis handphone. Anak-anak tinggal arahkan handphonenya ke kartu tulisan ya, atau ke barcode atau ke benda, langsung ada visualisasi 3 dimensi. Nah, karya-karya teman-teman nanti juga akan ditaruh di rumah belajar tadi ya. Ini pembatik. Nah, nampaknya yang pembatik ini udah 2022 ya, sebentar kita lihatnya. Periode ini 21, sebentar ini pada 22 nih. Kategori membatik 2022, ini berarti sudah dibuka ini ya. Kategori membatik 2022. Hadiah pemenang 2022, pemenang sertifikat uang tunai paket, periode pembatik Juni Oktober, kegiatan membatik. Nampaknya ini juga masih belum final ini ya. Ada sebagian konten yang tertulis 22, ada konten yang tertulis 21. Tapi di sini Juni Oktober 21, berarti ini belum diupdate juga ini. Ini biasanya bulan Juni ya. Lebih duluan yang pembatik tadi daripada yang ini ya. Ini bulan Juni. Ini nampaknya belum dibuka juga. Tapi yang duluan nanti yang pertama tadi yang. Oke, saya rasa itu dulu ya untuk pengantar media pembelajaran berbasis TIK hari ini, penjelasan-penjelasan tambahan maupun tugas untuk pertemuan yang ketiga minggu depan. Monggo ada yang ditanyakan? Untuk kelompoknya gimana Pak? Pilih sendiri atau? Pilih sendiri kah? Saya tentukan dari absen. Kalau terserah nih, merdeka belajar ini ya. Mau pilih sendiri atau saya tentukan dari nomor urut absen? Dari absen aja Pak. Sendiri aja Pak. Ini. Ya sudah, pilih sendiri aja deh. Mungkin teman-teman ada yang kedekatan rumah atau bahkan satu lembaga kan. Udah kita satu kelompok aja, udah sendiri aja nanti. Pokoknya anggotanya 2 sampai 3 orang. 2 orang boleh, 3 orang maksimal. Nah, karyanya yang dikirim sama, walaupun karyanya sama, tapi yang dikirim masing-masing ngirim sendiri-sendiri gitu kan. Misalnya Bu Indah, Bu Nining, sama Bu Gusti satu kelompok. Bukan berarti Bu Indah aja yang ngirim gitu. 3-3-nya ngirim. Walaupun itu produknya sama ya. Produknya sama, 3-3-nya ngirim. Nah, nanti pada saat presentasi ya silakan diatur siapa yang nanti sebagai pematerinya, siapa nanti moderatornya. Ya, mungkin yang lain memberi kasih peran apa masing-masing begitu. Oke, seperti itu. Jelas, teman-teman yang lain? Alhamdulillah, enggak Pak. Alhamdulillah ya, oke, baik. Kalau gitu, saya juga persiapkan ke room sebelah. Saya akhiri sekian dulu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.